حمدا لربي خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة جهل ودياجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتالن بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن ilaihi mansub. Mugi-mugi yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Ghafur Ibnu Syekhil Karim Hadratus Syekh Maimun Zubair yang saat ini beliau berjalan menuju ke Baitullah, mudah-mudahan di dalam perjalanannya beliau mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak hadirnya beliau di tempat ini, mudah-mudahan tidak memutus daripada keberkahan beliau guru kita Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini menjadi yang disampaikan oleh beliau, menjadi hamba yang semakin merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang minulya, dan setunggal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan daripada lisan mulia beliau yang mana disabdakan kunu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kunu aliman, dadi sira niku tiyang ingkang alim. Lek boten saged dadi tiyang ingkang alim, boten saged dados ulama sing nomor kali. Au muta'alliman, dadi santri. Santri niki penting, luwih penting dari segala-galanya. Maka pendidikan yang paling menjanjikan dunia sampai akhirat hanyalah di pondok pesantren. Nyuwun sewu, zaman sakniki kathah para bapak lan para ibu niku memperjuangkan anaknya untuk masuk ke TK favorit. Nggih napa nggih? Lajeng mlebet ten sekolah dasar, nggih ngoten, SD yang paling favorit, SD yang paling bergengsi. Lajeng mlebet ten SMP nggih sami mawon, SMP sing paling hebat mangke diteruskan ten SMA. Lebih-lebih ketika masuk di universitas S1. Wah, sungguh suatu kebanggaan bagi orang tua jika putra atau putrinya masuk ke dalam satu universitas yang paling membanggakan. Bentuk perhatian luar biasa orang tuanya sehingga masuk ke dalam universitas jadi S1. Mangke lanjut ten S2, kumlot lulusan terbaik, ditelok lulusan terbaik sekolah S3 jadi doktor. Lu nyuwun sewu, S4 kok to Nusa Kambangan niki lho piye ceritane? Kata napa mboten? Sing ngentekno dhuwit negara niki S1 S2. Dadi lek panjenengan purun yogane dadi lulusan Nusa Kambangan ya aja santrekno. Karena mereka melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing nomor kali. Au muta'alliman, dadi yo santri. Lek boten saged au mustami'an, dadi yo sira niku wong sing hadir majelis taklimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setunggali riwayat
Sayyidina Ja'far, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk menuju ke satu peperangan dengan satu mandat, dengan satu syariat, dengan satu hormatan yang diberikan oleh beliau untuk memegang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi genderane didorong di Mas. Genderane dono sik Mas. Dikerbin rodok khusuk majelis ini. Maka diriwayatkan beliau Sayyidina Ja'far ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk membawa bendera. Ketika masuk di dalam peperangan dengan amanat yang beliau berikan dipegang teguh, sehingga ketika berkecamuk perang terputus tangan Sayyidina Ja'far. Sedangkan Nabi Muhammad berada di Madinah. Zaman sak monten sik durung wonten media elektronik, mboten wonten HP, mboten wonten satelit, niku mboten wonten. Nanging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majelisnya, majelis ta'lim beliau menceritakan tentang kondisi peperangan tersebut, sehingga Sayyidina Khalid bin Walid Saifullah mendengar langsung daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Khalid, engkau ke utara, engkau ke selatan," mendengar langsung firman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zamane Kanjeng Nabi niku empun modern. Tambah kita mengikuti Nabi Muhammad, maka kehidupan kita semakin modern, tambah maju. Maka dalam satu contoh peperangan tersebut, Nabi Muhammad mengarahkan para pasukannya ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Maka dimenangkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waalaikumsalam." Para sahabat bingung. Beliau bersuluk salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya bukan sighahnya, bukan ucapannya, bukan kalimatnya waalaikumsalam, tetapi siapa yang mengatakan waalaikumsalam. Sebab dikatakan di dalam kitab fikih, segala tindak tanduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk suatu hukum. Dengan diamnya Rasulullah menjadi hukum mubah, dengan merengutnya Rasulullah jadi hukum makruh, dengan berpalingnya Nabi Muhammad menjadi hukum haram, dan dengan tersenyumnya Nabi Muhammad menjadikan itu hukum sunnah. Bahkan nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat sangat mengetahui ini. Beliau mengatakan waalaikumsalam, ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak ada satupun manusia yang datang, tetapi beliau bersuluk salam. Maka di antara beliau, para sahabat Nabi Muhammad memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau bersuluk salam kepada siapa ya Rasulullah?" "Aku bersuluk salam dengan Ja'far." "Kenapa dengan Ja'far ya Rasulullah?" "Ja'far telah memegang amanatku." Ketika di dalam peperangan, Ja'far memegang bendera yang telah aku perintahkan untuk menjaganya. Ketika aku pegang bendera, ketika dipegang bendera tersebut, terpotong tangan kanannya. Ketika terpotong tangan kanannya digantikan dengan tangan kirinya. Ketika dipotong tangan kirinya, dipotong dengan sisa tangannya, dipegang dengan sisa tangannya oleh Sayyidina Ja'far. Maka tersungkur beliau. Ketika tersungkur di pipih ke medan peperangan, ke tepi peperangan, diriwayatkan di situ beliau tertusuk lebih daripada 70 tusukan tombak dan lebih daripada 70 sabetan pedang. Semuanya di depan, tidak ada di samping atau di belakang. Maka dengan sisa tangannya yang terputus tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayap. Diganti dengan sayap. Maka Ja'far aku juluki dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki sayap. Dengan sayap tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga manapun, masuk ke Jannatul Ma'wa, ke Jannatul Na'im, ke Jannatul Firdaus.
telah dikelilingi surga oleh Sayyidina Ja'far, tetapi Ja'far tidak tertarik untuk mengelilingi surga, tidak tertarik dengan fasilitas surga, tidak tertarik dengan menikmati bidadari. Ja'far lebih memilih majelis ta'limnya Nabi Muhammad SAW. Maka seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab kita, maka tidak ada satupun di antara kita yang mau beranjak dari tempat ini. Dikatakan keindahan majelis Nabi Muhammad SAW mengungguli daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika kita menerjemahkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran yang disampaikan oleh guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur, beliau mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'allamal adama asma'a kullaha thumma 'aradhahum. Dikatakan dalam firman ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala nama oleh Nabi Adam. Segala nama diajarkan kepada Nabi Adam. Thumma 'aradhahum. Setelah itu dipaparkan. Maknanya adalah seluruh benda-bendanya ada di hadapan Nabi Adam. Jadi kanjeng Nabi Adam niku semerap Pak, semerap HP, yo semerap laptop, semerap sedanten niku semerap. Karena seluruh nama diajarkan kepada beliau Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan diriwayatkan semakin kita mendalami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan kita akan semakin maju, semakin modern. Dalam satu penelitian, para profesor ahli antariksa meneliti tentang astronom. Mereka ini para astronom melihat planet-planet ini diperkirakan jumlahnya adalah 20 juta miliar planet. Di planet tersebut ada yang namanya galaksi. Galaksi jumlahnya lebih daripada 20 juta miliar galaksi. Lek zaman sek cilik biyen niku planet sing paling adoh niku namanya planet napa? Pluto. Lek zaman sakniki pun wonten penelitian sebanyak 20 juta miliar planet. Niku setiap galaksi. Galaksi yang ada di kita saat ini, yang kita tinggal di dalamnya, namanya adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti memiliki 20 juta miliar planet. Maka mereka meneliti galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti niki namanya galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda jika ditempuh dengan kecepatan cahaya memerlukan waktu 2 juta tahun. Sedangkan kecepatan cahaya 1 detik dapat menempuh 300.000 km. Maka mereka ketika melihat dengan teropong bintang, melihat galaksi yang lain, niku galaksi yang dilihat adalah sinarnya yang sudah berusia 2 juta tahun. Kalau kita ingin mengetahui keadaan sinar atau cahaya yang sekarang di galaksi Andromeda, membutuhkan waktu 2 juta tahun yang akan datang. Maka beliau terus meneliti, ternyata di sampingnya lagi masih ada galaksi, dikatakan galaksi The Black Eye, galaksi mata hitam. Ada lagi dikatakan The Rose, galaksi mawar. Ada juga galaksi The Event, ada juga galaksi Hercules. Iki lihat tak terus pelajaran fisika gitu ya. Maka mereka terus meneliti galaksi yang paling jauh kami temukan, kita perkirakan itu jauhnya 720 juta tahun jika ditempuh dengan kecepatan cahaya. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Ufuqul A'la, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan tentang perjalanan angkasa yang pertama.
mereka ini para ilmuwan baru bisa melihat, baru bisa menjangkau angkasa pertama, dan itu pun masih belum ujungnya dunia. Sedangkan Nabi Muhammad menceritakan kondisi alam pertama, alam kedua, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ketujuh, sampai malaikat Jibril pun tidak diizinkan masuk, yaitu ke Sidratul Muntaha. Ini ilmu Nabi Muhammad SAW. Semakin kita mengikuti Nabi Muhammad, maka kita akan semakin maju dan kita semakin modern. Nyuwun sewu, profesor sing butak-butak itu gak nututi, Pak. Lagi langit siji wis bingung. Kanjeng Nabi Muhammad menceritakan langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ ilmu Nabi Muhammad, ketika beliau dalam syariatnya, hadis riwayat Sahih Al-Bukhari menjelaskan tentang saran beliau, ketika ada lalat masuk ke dalam gelasmu, maka tenggelamkan lalat tersebut. Jangan engkau ambil, maka tenggelamkan terlebih dahulu, baru engkau ambil. Maka Profesor Harun Yahya, beliau meneliti, ternyata di sayap lalat itu ada virus yang mematikan. Menurut daripada penjelasan beliau, Profesor Harun Yahya, saya meneliti tentang virus yang ada di sayapnya lalat. Ini memerlukan waktu 20 tahun untuk mencari penawarnya. Ada virus yang mematikan. 20 tahun aku habiskan waktuku untuk meneliti penawarnya virus tersebut. Tidak aku temukan. Sehingga aku mendapati hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah daripada jawaban penelitianku yang sia-sia selama 20 tahun. Maka ketika disampaikan oleh beliau, tenggelamkan lalat baru engkau ambil, ternyata penawar virus yang mematikan tersebut ada di sayap sebelahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Soal virus diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tidak sampai di situ, para ilmuwan kesehatan, orang-orang kafir yang mengatakan dalam satu logam, yaitu logam mulia yang namanya emas, itu memiliki radiasi. Radiasi tersebut jika digunakan maka akan menimbulkan sel-sel darah kanker. Nah niki sing namine sel niku terbagi malih. Wonten namine DNA, nggih wonten namine RNA. Terbagi lagi. Bagaimana susunan-susunan sel tersebut? Soal sel ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Dalam syariat beliau diharamkan bagi laki-laki untuk menggunakan emas. Haram. Diketahui oleh Rasulullah, kalau emas jika digunakan oleh laki-laki berpotensi merubah sel darah merah menjadi sel darah kanker. Tetapi dalam syariat tersebut disampaikan oleh beliau boleh untuk perempuan. Sehingga para ilmuwan ini terus meneliti, kenapa Islam mengatakan tidak boleh kepada laki-laki dan boleh kepada perempuan. Ternyata darah yang terkontaminasi dengan logam mulia tersebut keluar melalui darah haid setiap bulan. Inilah Nabi Muhammad SAW. Semakin kita mengetahui Rasulullah, semakin kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan oleh beliau tadi, bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Duratun Nasihin. Diceritakan juga dalam kitabnya Fadilah Ramadan, di bab Fadilah Ramadan, Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mengatakan, Ilahi hal ahadda akramta mithli. Ya Allah, apakah ada manusia semulia aku? Apa ada manusia yang kedudukannya melebihi aku? Apa ada manusia yang engkau cintai dan engkau agungkan seperti diriku, ya Allah? Haitsu asma'tani kalamuk, karena engkau telah memberikan aku kesempatan
mendengar firman-Mu secara langsung ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, fa inna ma baini wa bainak sab'una alaf hijab. Wahai Musa, antara engkau dan aku ada 70.000 hijab. Ada antara engkau dan aku ada 70.000 dinding. Maka engkau sebagai nabi, engkau sebagai rasul, aku berikan kedudukan 3 hijabmu, aku buka wahai Musa. Kaget Nabi Allah Musa, ya Allah, masih ada 69.997 hijab. Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sayati zaman, akan datang suatu masa jika umat tersebut berkumpul, jika umat tersebut menyebut daripada nabinya, maka antara dia dan aku tidak ada hijab sama sekali. Nabi Allah Musa pun mengatakan, ya Allah, man haula'il kiram. Ya Allah, siapa yang kau muliakan sebegitu mulianya, melebihi kemuliaan para nabi, melebihi kemuliaan para rasul. Siapa mereka ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa min ummati habibi Muhammadin. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika berkumpul, saling mencintai satu dengan yang lainnya, saling memuliakan satu dengan yang lainnya, husnudzon, berprasangka baik antara satu dengan yang lainnya, maka antara aku dan dia tidak ada hijab sama sekali. Nabi Musa pun bergetar dan berlutut, mengangkat tangannya sambil mengatakan, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, bukan aku tidak bersyukur engkau mentakdir aku menjadi rasul, bukan tidak bersyukur engkau mentakdir aku menjadi nabi, namaku ada di dalam Al-Quran. Ya Allah, aku siap kenabianku engkau cabut, aku siap kerasulanku engkau cabut, asalkan satu permintaanku engkau kabulkan ya Allah. Apa permintaanmu wahai Musa? Jadikan aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulialah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tanpa berusaha, tanpa berikhtiar, tanpa kita memilih, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk cintanya Allah kepada kita, bentuk perhatiannya Allah kepada kita, sehingga kita masih diberikan harta yang paling besar, permata yang paling mahal, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkah majelis ini menyambung kepada guru-guru kita, intisab menyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah meneguhkan iman kita, Allah mengabadikan iman kita, sehingga akhir ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang bisa kami sampaikan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Ghafur menjadi modal yang paling besar saat kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat kita melewati Shiratal Mustaqim. Sebab Shiratal Mustaqim itu suatu jembatan yang sangat mengerikan, jauhnya miliaran kilometer, mungkin triliunan kilometer, tanpa terkecuali Nabi Muhammad pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Shiratal Mustaqim. Berbicara tentang Shiratal Mustaqim, diriwayatkan Shiratal Mustaqim itu tipisnya 1 helai rambut dibagi menjadi 7, bawahnya adalah neraka. Maka seseorang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sekelompok orang mendapatkan kemuliaan, masuk ke dalam surga seperti tidak merasakan bagaimana sulit dan pedihnya Shiratal Mustaqim. Sehingga para malaikat pun bertanya, ya Allah, siapa mereka yang melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar, tidak merasakan pedihnya Shiratal Mustaqim? Siapa mereka ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa daripada neraka. Tidak puas malaikat tersebut bertanya kepada neraka, wahai neraka, apa yang kau doakan oleh sekelompok orang tersebut sehingga melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar dan langsung di hadapan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh neraka, benar, itu adalah doaku.
Aku berdoa untuk mereka karena aku khawatir cahaya yang mereka bawa bisa memadamkan aku api neraka. Cahaya apa yang mereka bawa? Yaitu ketika mereka di dunia mendapatkan kesempatan duduk di majelis ta'limnya Nabi Muhammad SAW. Ketika di dunia mereka mendapatkan rezeki ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sisa nafas yang Allah berikan kepada kita, dijadikan kita manusia yang selalu menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami mengaku hamba yang penuh dosa ya Allah. Kami mengaku hamba yang selalu khilaf ya Allah. Kami mengaku hamba yang selalu menyakiti hati Nabi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan angkat iman kami ya Allah. Jangan Engkau haramkan iman kami ya Allah. Tetaplah ya Allah, tetapkanlah ya Allah iman kami ya Allah, dan lancarkan ya Allah lisan kami untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ketika kami ya Allah, ketika kami ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, jangan Kau haramkan ya Allah mata ini untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad ya Allah. Ketika sakaratul maut nanti ya Allah, hadirkan wajahnya Nabi Muhammad ya Allah, sehingga tidak sulit bagi kami ketika melewati sakaratul maut ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami sudah menjadi jenazah ya Allah, muliakan jenazah kami ya Allah. Beri harum kepada jenazah kami ketika kami dimandikan ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah kapan ajal kami akan tiba. Jadikan ya Allah ketika ajal tiba ya Allah, Engkau telah ridha kepada kami ya Allah. Engkau telah hapuskan segala dosa kami ya Allah. Engkau maafkan segala kemaksiatan kami ya Allah. Maka muliakan kami ya Allah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami dimandikan ya Allah, jangan bongkar aib kami ya Allah, karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Muliakan jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi orang-orang yang memotong kain kafan untuk kami ya Allah, permudah ya Allah orang-orang yang memotong kain kafan untuk kami ya Allah. Jangan sulitkan bagi mereka karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami diusung di atas keranda ya Allah, ringankan jenazah kami ya Allah. Jangan sulitkan ya Allah, jangan beratkan ya Allah, permudah orang-orang yang mengusung jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami dimasukkan ke liang lahat ya Allah, kami sendirian ya Allah, tidak ada teman ya Allah. Jadikan tempat itu ya Allah, Engkau telah benar-benar ridha kepada kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dosa untuk kami ya Allah, dan jadikan ya Allah lisan kami lancar, lisan kami lantang, lisan kami mudah untuk menjawab pertanyaan alam kubur ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan malaikat munkar dan nakir ketika bertemu dengan kami mereka tersenyum dengan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon ya Allah untuk pemuda dan pemudi kami ya Allah, untuk keluarga besar Syekh Hermania ya Allah. Berikan mereka ya Allah inayahmu ya Allah, berikan mereka hidayahmu ya Allah, dengan ketetapan selalu di hati mereka dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, dalam akidah mu'tawarat, dalam akidah yang selalu dibawa oleh Nahdlatul Ulama ya Allah, dalam ajaran Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika Engkau bangkitkan kami ya Allah di alam mahsyar ya Allah, la tufarriq baini wa habibi Muhammadin, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mengaku hamba yang hina ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah.
Jangan haramkan tangan kami ya Allah yang penuh dosa ini untuk menjabat tangan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan haramkan badan yang kami yang penuh dosa ini ya Allah untuk memeluk tubuhnya Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, di telaga Haud ya Allah, jadikan kami meminum bukan di telaga Haud tapi langsung dari tangan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau berikan kesulitan kepada pemuda dan pemudi kami ya Allah di zaman yang penuh fitnah ini ya Allah. Berikan mereka kemudahan ya Allah untuk menghindari minuman keras ya Allah. Berikan mereka kemudahan ya Allah untuk menghindari perzinahan ya Allah. Bantulah mereka ya Allah untuk berbuat meninggalkan segala kemaksiatan ya Allah. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang sudah wafat ya Allah, berikan kabar gembira ya Allah kepada orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka ya Allah, kalau saat ini kami disinggahi ruhnya Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa syaikhi Kiai Maimun Zubair wa ala man wa syaikhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حامدين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يكفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاعلى يوم الدين. اللهم بحقك يا الله، بحقك يا الله، بحق رسولك النبي الكريم وبحق جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم قنعنا بما رزقتنا وعصمنا من حيث نحيتنا ولا تحوجنا الى من اغنيته عنا واحشرنا في زمرة امة محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرة امة محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرة امة محمد صلى الله عليه وسلم بكأسه فاسقنا وبكأسه فاسقنا وبمعاصيك جنبنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. وعلى التقوى امتنا وللذكر الهمنا وللذكر الهمنا ومن ورثة جنات النعيم ومن ورثة جنات النعيم. جنات النعيم يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. الله يا رحمن يا مجيب دعوات المتقين يا اله الظالمين. اذا دعاك يا رحمن الدنيا والاخره ارحمنا في حاجاتنا، ارحمنا في حاجاتنا وقائها وراجعها رحمة تغنى بها من سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا انك التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سر اسرار الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولقد أسرت لنعت من أوصف تحي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يسوي الكل منا أن يكون ثنانا لكن حبا في الصراع قد دعا لمده صفة ربنا وحدانا وإذ امتجتنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فكرنا ورجانا بالواحد الأحد عن اللهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال فاغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بحجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا هل نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فاحكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واشفنا كأش الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.